Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dan saat ini kita mau puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 35 sampai 43. Saya membacakan bagi kita semua. Seorang dari rombongan Nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, "Pukullah aku," tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau." Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia, lalu menerkam dia. Kemudian Nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, "Pukullah aku." Orang itu memukul dan melukai dia. Sesudah itu Nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuk kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya pada raja, katanya, "Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, 'Jagalah orang ini, jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah gantinya. Atau engkau membayar setalenta perak.' Ketika hambamu ini repot sana sini, orang itu menghilang. Kemudian Raja Israel berkata kepadanya, 'Begitu jugalah hukumanmu, engkau sendiri telah menetapkannya.' Lalu segeralah ia membukakan kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan Nabi. Kata Nabi itu kepadanya, 'Beginilah firman Tuhan, oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya.' Lalu Raja Israel pergi ke istana dengan kesal hati dan gusar, maka sampailah ia di Samaria." Puji nama Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu hukuman Tuhan. Sekali lagi, tema kita pada hari ini yaitu hukuman Tuhan. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita sering mendengar bahwa Allah itu adalah kasih, Dia panjang sabar, Dia suka menolong, bahkan Dia suka memiliki belas kasihan. Kita terkadang hanya memikirkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi dan sungguh-sungguh menolong kita, dan tidak akan pernah menghukum kita atau menghajar kita. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya membagikan tema seperti saya katakan tadi, hukuman Tuhan. Wah, kenapa Tuhan mau menghukum? Padahal kita mengenal Dia bahwa Dia adalah Allah kasih, yang memiliki kasih, yang memiliki belas kasihan yang dalam, dan tidak ada membandingi dari kasih yang dimiliki oleh kasih Tuhan. Tapi kenapa dikatakan hukuman Tuhan? Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, memang Tuhan memiliki kasih, memang Tuhan adalah sumber kasih tersebut. Namun Tuhan juga bisa memberikan hukuman. Yang menjadi pertanyaannya, hukuman kepada siapa? Tidak mungkin Tuhan memberikan hukuman kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia, dan tidak mungkin Tuhan memberikan hukuman kepada orang yang sungguh-sungguh menaati perintahnya dan aturannya.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, terkadang Tuhan memberikan hukuman kepada manusia karena ada satu sebab, atau karena ada beberapa sebab. Yang pertama, karena kita tidak taat dan tidak dengar-dengaran akan perintah Allah. Kita tidak tunduk kepada Dia. Kita selalu melawan apa yang benar. Kita selalu menentang apa yang benar, sehingga membuat Tuhan murka terhadap segala perilaku kita. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bukan berarti kita semena-mena melakukan yang jahat, suka-suka kita kepada orang lain, kepada sesama kita, suka-suka kita berbuat baik, suka-suka kita apa saja perilaku kita itu menjadi suka-suka kita. Sehingga kita berpikir, Allah adalah kasih, Dia tidak akan mungkin menghukum saya. Dia tidak akan mungkin memberikan saya batu atau melemparkan saya kepada neraka. Mungkin kita berpikir seperti itu. Namun jemaat yang diberkati oleh Tuhan, ada waktunya Tuhan murka terhadap manusia. Ada waktunya Tuhan untuk marah terhadap manusia. Karena apa? Karena tidak taat kepada kebenaran. Jemaat yang diberkati Tuhan, terkadang Tuhan sudah menetapkan ini yang harus kita lakukan. Namun kita berkali-kali diingatkan, mungkin dari orang-orang sekeliling kita, atau melalui pengajaran dari gereja, atau pengajaran dari ibadah rumah tangga, atau mungkin orang-orang rohaniawan yang mungkin datang ke rumah kita, atau yang bertemu dengan kita, yang bercakap-cakap dengan kita. Namun ketika banyak nasihat yang baik yang kita terima, kita juga bebal, kita tidak mau taat, sehingga hal tersebut membuat Tuhan murka. Kenapa murka? Tuhan sudah kirimkan orang ini, dia juga tidak mau dengar. Tuhan sudah kirimkan ini juga, dia tidak mau dengar. Oleh karena itu, layaklah Tuhan memberikan hukuman kepada orang yang tidak mau taat dan dengar-dengar. Cuma Tuhan, kita mau lihat sebuah tokoh Alkitab yang bernama Yunus. Kita melihat Tuhan menghukum dia. Namun Tuhan tidak sampai ambil nyawanya. Tuhan menghukum dia dengan cara apa? Dengan cara melemparkan dia ke dalam perut ikan. Memasukkan dia ke dalam perut ikan. Supaya apa? Supaya dia taat dan dengar-dengaran. Kenapa Yunus dimasukkan ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam? Karena apa? Karena dia tidak mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Dia tidak mau taat. Dia tidak mau sungguh-sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, sehingga membuat Tuhan murka. Oleh karena itu, jemaat diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa Tuhan juga layak menghukum kita bagi orang yang tidak mau taat. Dia berhak menghukum kita. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan di dalam hati kita. Apakah dalam kehidupan kita, kita sudah taat mendengarkan Tuhan, mengikuti segala aturannya? Terkadang kita berpikir, kenapa ini datang kepada aku, ini juga datang. Kenapa hukuman ini datang kepada aku, ini juga, semua juga. Kita perlu mengkoreksi diri, introspeksi diri, apa yang sedang kita perbuat. Tuhan akan melihat. Mungkin ada juga Tuhan memberikan kita ujian supaya kita semakin kuat, supaya kita semakin sungguh-sungguh. Tuhan menghukum bukan berarti Dia benci, tapi Dia karena Dia mengasihi kita. Dia mau kita kembali, sehingga melalui hukuman itu kita menyadari bahwa kita memang harus taat kepada Dia. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Materikan firman-Mu di dalam hati kami, dan ajar kami melakukannya dalam hidup kami, supaya kami sungguh-sungguh taat kepada perintah-Mu. Kami boleh melakukan yang benar di hadapan-Mu, supaya segala hukuman yang jahat, segala sesuatu yang tidak berkenan tidak datang kepada diri kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.